Selamat datang. Di depan saya ada Honor X6B dan hari ini saya akan membahas unboxing serta melihat sekilas perangkatnya. Saya akan ambil alat apa saja yang bisa saya gunakan untuk membukanya. Nah, seperti itu. Jadi itu saja yang kita dapatkan di dalam kotak, beberapa dokumen, kabel tipe A ke tipe C, dan ponselnya. Sekarang melihat perangkatnya, ya jelas terasa seperti perangkat kelas bawah, jadi saya sebenarnya akan cek dulu harganya karena saya belum melakukannya. Dan harganya adalah, oke, saya tidak tahu. Saya harus benar-benar mencarinya. Coba cari di Google dan kita lihat harganya ya sekitar $100. Jadi ini memang perangkat yang cukup terjangkau, artinya saya tidak bisa terlalu keras menilainya, tapi saya tetap akan berusaha sebaik mungkin. Jadi dari segi baterai dan internal kita mendapatkan prosesor Helio G85 dengan RAM 6 atau 4 GB, baterai 5000 mAh dan pengisian daya 35 Watt yang hampir secepat apa yang ditawarkan Samsung pada perangkat flagship mereka. Benar-benar luar biasa. Saya suka bahwa perangkat seharga $100 bisa mengisi daya hampir secepat ponsel Samsung termahal. Ngomong-ngomong, untuk penyimpanan kita mendapatkan 128 GB penyimpanan internal di varian terendah dan bisa sampai 256 GB di varian tertinggi dengan penyimpanan yang bisa diperluas menggunakan kartu micro SD. Berikutnya, kalau kita bicara soal layar, kita punya layar 6,5 inci dengan resolusi 720x 1612 pixel TFT LCD, layar yang berjalan pada yang mengejutkan, kecepatan refresh rate 90 Hz. Itu sungguh mengejutkan karena bahkan iPhone sebelumnya, 13, bukan 13. 16. Yang kecil apapun itu, anggaran terbatas, bahkan tidak beroperasi pada 90 Hz. Kecepatannya 60. Jadi saya suka bahwa perangkat seharga $100 pada dasarnya mengungguli iPhone dalam hal kecepatan pengisian daya dan dalam hal kecepatan penyegaran dalam beberapa kasus jika menyangkut perangkat kelas bawah. Istilahnya agak lucu pada titik ini. Kita juga punya kecerahan puncak 780 nit, jadi layarnya tidak terlalu terang, tapi seharusnya masih cukup layak digunakan. Itu ternyata jauh lebih melelahkan dari yang saya perkirakan. Dan kalau kita bicara soal kamera di belakang, ya sepertinya kita hanya melihat satu kamera saja. Yang ini sepertinya hanya palsu kalau dilihat-lihat. Kalau bukan, saya rasa lebih baik menganggapnya sebagai palsu. Dan entah kenapa ini jelas bukan palsu. Jadi kita melihat kamera utama 50 megapiksel wide, yaitu kamera utama di sini, lalu ada sensor kedalaman 2 megapiksel. Nah, sensor kedalaman pada dasarnya berarti kami memilih barang paling murah yang bisa kami pasang di sini, sambil tetap menyebutnya kamera, tapi sebenarnya tidak berguna. Jadi jangan coba-coba dipakai karena memang tidak akan melakukan apa-apa. Jadi seperti yang saya bilang, pada kenyataannya ini hanya setup kamera tunggal. Dan di bagian depan kita punya kamera selfie 5 megapiksel di bagian notch tetesan air ini, dan kamu bisa merekam dengan kamera depan atau belakang pada serbu pump di 30 frame per detik. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan hal itu. Sekali lagi, ini adalah perangkat seharga $100. Ini pada dasarnya hampir semurah mungkin sambil tetap berfungsi normal. Dan dengan itu, satu-satunya hal yang jelas tidak kamu dapatkan di sini adalah charger di dalam kotak yang agak disayangkan. Ketika kamu membeli ponsel dengan harga sangat terjangkau, menurut saya charger seharusnya disertakan karena kemungkinan besar ini bisa jadi ponsel pertamamu. Jadi itu sudut pandang saya tentang hal ini. Kita juga masih punya jack headphone di sini yang merupakan tambahan yang cukup bagus, hampir terlupakan oleh waktu. Dan di sebelahnya kita punya speaker, mikrofon port pengisian daya Type-C, dan di bagian atas ada mikrofon lain, tombol volume, tombol power, yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari, tray SIM SD di sini, dan bodi plastik sepenuhnya, setidaknya di bagian belakang dan bingkainya. Dan tentu saja bagian depan kaca dengan pelindung layar yang sudah terpasang.
Jadi menurut saya ini adalah perangkat yang oke untuk harga yang ditawarkan Honor. Jadi jelas kalau kamu sedang mencari ponsel dengan budget sangat terbatas, ini bisa jadi pilihan yang oke. Saya tidak begitu ingat seberapa bagus prosesor Helio G85, tapi sekarang di tahun 2025, ini dirilis pada Juni 2024. Masih prosesor-prosesor sekarang sudah sampai pada titik di mana prosesor tercepat, misalnya di kelas menengah, kamu sebenarnya tidak akan melihat perbedaan yang terlalu signifikan. Jadi misalnya hal-hal seperti di mana ya? Nah, ini dia, saya punya di sini. Ini menggunakan Snapdragon 8 Elite terbaru dan saya tidak bisa membedakan perbedaannya dari segi penggunaan dibandingkan dengan perangkat lama sekali dari sekitar 3 tahun lalu yang mungkin adalah Fold 4 yang waktu itu menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 kalau tidak salah. Jadi 2 generasi lebih tinggi dengan lompatan performa yang besar. Dan saya benar-benar tidak bisa membedakan kecepatan membuka aplikasi di sini. Jadi sekali lagi ini lebih ke preferensi pribadi. Dari segi performa mentah seperti encoding dan hal-hal semacam itu jelas akan lebih cepat. Tapi untuk penggunaan sehari-hari pada titik ini untuk sebagian besar perangkat kamu sebenarnya tidak benar-benar melihat perbedaannya. Di sini ini adalah perangkat dengan spesifikasi sangat rendah, jadi kamu akan melihat perbedaan antara perangkat kelas menengah dan sesuatu yang serendah ini. Tapi itu tidak akan terasa, kamu tahu, sangat lambat secara berlebihan. Dan kita bisa langsung melalui proses pengaturan di sini. Saya ingin menyoroti, ini adalah di mana yang satunya. Katanya sih ini berjalan di refresh rate 90 Hz, tapi rasanya sama sekali tidak seperti itu. Jadi saya melakukan pengaturan cepat supaya kita melihat tampilan dan kinerja sistem operasinya. Dan sambil saya melakukan itu, saya juga ingin menyebutkan satu hal yang mungkin menarik bagi sebagian orang. Kalau bicara soal perangkat budget seperti ini, kamu akan, produsen memang bisa mengeluarkan uang, jelas, untuk seperti, komponen yang berbeda dan memiliki perangkat yang lebih tinggi dari ini sebenarnya tidak akan terlalu besar. Kamu tahu perbedaan harganya, sementara peningkatan performa yang kamu dapatkan secara umum sangat signifikan. Jadi sebagai contoh, perangkat ini harganya 100 kan? Sementara jika kamu memutuskan untuk membeli perangkat yang harganya sekitar 118 Tinaus, jadi $80 lebih mahal, bahkan kalau kita bulatkan saja jadi 2 kali lipat harganya, kamu akan mendapatkan perangkat yang performanya lebih dari 2 kali lipat dari perangkat ini. Jadi kamu akan mendapatkan peningkatan pada kecepatan pengisian baterai, layar, jadi akan menjadi sesuatu seperti layar AMOLED atau OLED dengan refresh rate 120 Hz, jelas prosesor yang lebih cepat, dan pastinya kamera yang lebih baik daripada yang kamu punya di sini. Jadi semuanya mengalami peningkatan, dan untuk sebuah ponsel, ketika kamu punya rentang harga dari sekitar $100 hingga $1,800, mengeluarkan tambahan 80 atau $90 itu sebenarnya tidak terlalu banyak dalam skema besar dan dalam perbandingan seperti ini. Tapi dengan mengeluarkan tambahan $80 itu, pada dasarnya kamu mendapatkan perangkat yang performanya, saya bisa bilang, tidak bisa dibedakan dalam hal kecepatan mentah dibandingkan dengan perangkat kelas atas. Jadi seperti mengeluarkan uang lebih banyak itu sebenarnya tidak akan terlalu terasa. Pada dasarnya ada penurunan manfaat yang didapat. Tapi ketika kamu naik sedikit dari level paling bawah, kamu akan mulai melihat perbedaan di antara setiap perangkat. Karena di level paling bawah, perangkat-perangkat ini biasanya hanya punya 1 atau 2 hal yang menonjol yang mungkin menarik minatmu. Dan yang ini tampaknya sudah menawarkan beberapa hal, seperti baterai lebih besar, dengan 5200, kecepatan pengisian daya yang layak pada 35 Watt, dan kecepatan penyegaran 90 Hz yang akan saya periksa. Mari kita lihat. Ya, saya mengerti. Anda tidak perlu mengatakan itu kepada saya setiap waktu. Baiklah, mari kita lihat. Baiklah, sebenarnya di sini saya sudah bisa tahu ia berjalan pada 90 Hz. Dan juga ia melakukannya dengan cukup baik. Perlu diingat, belum ada aplikasi yang terpasang, tapi tidak terasa lag atau semacamnya, yang jelas cukup bagus.
Jadi ya performanya jujur saja cukup layak untuk perangkat seharga Xinden. Tapi bagaimanapun juga dengan itu semua, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.